Selanjutnya tema yang kedua ini sambil nunggu Jumatan ya. Saya akan coba bahas terkait bukan bahas ini ya. Review sedikit lah, ini ada buku bagus nih, bukunya Panandang nih ya. Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa ya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Dr. Insinyur Nandang Sutisna SHMBA. Panandang ya. Panandang nih diaspora LKPP nih ya. Diaspora LKPP dia sekarang menjadi konsultan dan dosen di Magister Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Oke. Bidang akademik hukum persaingan usaha dan hukum kontrak. Ini lewat pendidikan S1-nya Teknik Geofisika ITB ya. SH-nya di Hukum STI HDA Kota Bogor. Kemudian insinyurnya di Atmajaya. Kemudian S2-nya Magister Tekniknya di Geologi ITB ya, jadi Geofisika Geologi di ITB. MBA-nya di TAU COUB New York, doktornya Ilmu Hukum Universitas Borobudur, kemudian kandidat PhD Manajemen AEU Malaysia. Wah, keren lah pokoknya pendidikannya nih ya. Dan saya juga kenal secara personal Panandang nih, mantap nih ya. Oke, riwayat pekerjaan, pengalaman, dosen, direktur PT Dia Training ya, konsultan pengadaan, trainer juga pengadaan, advisor, dan dulu pernah menjadi staf dan kepala seksi advokasi LKPP 2010 sampai 2017 ya. Pelatihan sertifikasi udah banyak nih ya, 20 lebih ya. Beragam lah. Pemberi keterangan ahli ada 18 kasus. Oke, keahlian narasumber nyusun perpres, peraturan kepala daerah PBJ ya, Perdir BUMN BUMD, nah sebagai konsultan juga. Oke, itu sebagai CP-nya Panandang Sutisna ya. Nah, bukunya ini adalah Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lah. Nih di Perpus LKPP ada ya, silahkan di lantai 8 kalau berkunjung ke LKPP jangan lupa ke Perpus ya. Silahkan bisa baca-baca di Perpus. Bukunya mantap nih dari Panandang Sutisna ya. Ya di toko buku pasti ada lah, tinggal di browsing aja ya. Tapi kalau mau sekalian ke LKPP bisa singgah ke Perpus. Nih dipromosikan nih. Sampai ini Perpus biar nanti jangan kaget nanti kalau rame nih. Oke. Nah, ini bukunya keren nih karena bahasannya nih terkait ya politik di sini kebijakan ya. Politik di sini bukan politik warna-warni warna-warni begitu, bukan. Nih politik di sini kebijakan ya. Kebijakan hukum pengadaan barang jasa. Nah, konteksnya pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Saya bacakan ujung-ujungnya aja ya. Awal dan akhirnya aja ya. Ujung-ujungnya aja. Latar belakang dan kesimpulannya, nanti tengah-tengahnya bertahap ya, tengah-tengahnya bertahap nih ya. Kita lihat ya, jadi beliau ini Panandang ini menyusun buku ini atas suatu dilema dari dua kondisi paradok. Nah, paradok ini ada paradok pengadaan gitu ya. Jadi paradok itu bukan hanya paradok waktu, bukan hanya paradok kehidupan ya. Ada paradok pengadaan. Pertama, korupsi pengadaan barang jasa yang sangat tinggi. Nah, ini lagi tren ini ya. Data KPK menunjukkan bahwa korupsi pada sektor PBJ merupakan 85% perkara yang ditangani oleh KPK. Kemudian ada kajian dari Sekretariat DPR yang menyatakan bahwa 90% perkara korupsi yang terjadi dengan kepala daerah terkait dengan pengadaan barang jasa. Mega korupsi yang menjadi perhatian masyarakat seringkali terjadi pada sektor pengadaan barang jasa. Nah, itu paradok pertama ya. Jadi korupsi besar ya dalam pengadaan. Kemudian paradok kedua, ketakutan pelaksana pengadaan barang jasa yang rentan dengan kriminalisasi. Ketakutan ini lahir karena banyak kesalahan yang terjadi dalam proses pengadaan yang muaranya adalah pidana. Muaranya. Ujungnya malah ditarik ke pidana. Padahal ya bukan pidana ya harusnya ya. Pelaksana pengadaan was-was dipanggil aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang jadi tersangka.
padahal mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Nah, ini paradok kedua nih. Dua kondisi ini ya, paradok ini yaitu tingkat korupsi yang tinggi dan ketakutan para pelaksana pengadaan mendorong penulis ingin mengetahui apa, nah ini berarti nih yang digali ya dalam buku ini adalah apa kelemahan dari regulasi yang ada. Selanjutnya memikirkan cara bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang jasa bisa ditingkatkan. Itu ya idenya. Jadi di sini dalam buku ini dibahas tentang bagaimana potret politik hukum di Indonesia. Pertama yang umumnya. Politik ini bukan politik itu ya, bukan politik pilpres, pilkada ataupun apa warna-warni itu bukan ya, tapi kebijakan hukum bagaimana. Terus dibahas regulasi pengadaan barang jasa nih, mulai dari 1969 ya sampai 2006 sampai sekarang ya, di aturan-aturannya tuh dirinci ya. Terakhir kan Perpres 12 2021, Perpres 16 2018, 54 ya 2010, 2003 bahkan ke yang sebelum Kepres 80 2003 ya dibahas di sini. Nanti kita lihat ya detailnya ya, mungkin untuk sesi selanjutnya ya. Ini kita resumenya aja dulu ya apa yang dibahas ya. Nah kemudian dijelaskan juga dalam buku ini korupsi pengadaan barang jasa nih. Mulai dari definisi korupsi pengadaan, suka ada yang nanya kan ya, apa sih korupsi pengadaan? Nah di sini dibahas nih. Coba kita lihat 89 ya. Coba kita lihat 89 korupsi pengadaan. Apa sih sebenarnya korupsi pengadaan itu? Coba lihat. Bentar ya, sedikit ya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Nah, ini Webster Student Dictionary. Korupsi juga diartikan sebagai berubah dari kondisi adil, benar dan jujur menjadi sebaliknya. Korupsi dianggap juga berasal dari corruptio, dari kata kerja corrumpere yang dalam bahasa Inggris disebut corruption, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan atau menjogok. Nah, ini Soim 2009. Terus ada dari Black Law Dictionary, kita cari mana korupsi pengadaan apa ya? Korupsi pengadaan. Oke. Kita lihat mana korupsi pengadaan definisinya apa. Nah ini terakhir nih. Definisi korupsi pengadaan adalah korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan ekonomi, mendistorsi mekanisme pasar, menciptakan inefisiensi dengan cara menurunkan kompetisi perdagangan atau investasi. Dari Soreide 2002. Korupsi pengadaan merupakan jenis korupsi yang spesifik terjadi kepada pelaksana pengadaan dan penyedia yang dilakukan dengan melakukan manipulasi proses dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Ini definisi korupsi. Yang dibahas ya, korupsi pengadaan, ada mega-mega korupsi juga. Nah, kemudian bagaimana pencegahan korupsi pengadaan barang jasa di beberapa negara nih dibahas ya, di Jerman, di Korsel, di Meksiko, menarik ya. Nanti per bagian kita bahas satu-satu ya. Ini kita review umumnya aja dulu. Kemudian ada pembaharuan regulasi pengadaan barang jasa ya. Mulai dari Kepres 11 tahun 69, Kepres 6 tahun 99, Kepres 80 2000, 95 2006, 54 2010, Perpres 4 2015. Nah, terakhir Perpres 16 2018 dan 12 2021. Nih regulasi pengadaan. Kemudian ada kebijakan SDM pengadaan dan sistem keuangan negara, dan nanti dibahas penutupnya. Oke, ini udah mau jam 11, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya aja nih, penutup nih. Nah, penutup nih. Jadi penutupnya ataupun kesimpulannya terkait regulasi ya. Regulasi pengadaan barang jasa walaupun sudah diupayakan dengan cara terbaik masih menyisakan permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah perubahan regulasi yang terlalu cepat. Nah ini identifikasi masalah dari bukunya Panandang. Ini regulasi terlalu cepat nih perubahannya. Regulasi baru pengadaan barang jasa terbit tidak satu regulasi dalam periode tidak sampai 2 tahun sekali. Regulasi setingkat peraturan LKPP bisa terbit 5-6 regulasi dalam 1 tahun. Jumlah itu belum ditambah dengan regulasi sektoral terkait seperti PUPR yang mengatur pengadaan jasa konstruksi atau Permendagri yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Bentar, kurang tanda tangan. Ini boleh.
Masalah lainnya adalah disharmoni antara regulasi PBJ baik secara vertikal dan horizontal. Itu masalah kedua ya. Kemudian bentar. Ini lagi bacain buku. Soalnya pada malas baca, jadi kita bacain. Makasih ya tadi ya. Masalah lainnya adalah disharmoni antara regulasi PBJ baik secara vertikal dan horizontal. Regulasi PBJ diatur melalui peraturan presiden dan peraturan KPP bisa bertentangan dengan regulasi peraturan menteri teknis, misalkan dengan Permen PU, Permendagri ya. Masalah konsistensi ini menyebabkan kinerja PBJ tidak mampu mencapai target yang diharapkan. Mohon maaf nih, baru berenang nih, jadi agak kedinginan, agak mapag. Dan menyebabkan pencegahan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif. Nah, jadi terlalu cepat dan adanya disharmoni dan konsistensi ya. Masalah konsistensi dan disharmoni disebabkan oleh tidak jelasnya kewenangan KL dalam menerbitkan regulasi pengadaan barang jasa yang diakibatkan oleh irisan kewenangan di antara KL dan tidak samanya visi pengadaan di antara KL. Masalah konsistensi regulasi ini memperlemah sistem pengadaan barang jasa pemerintah dan membuat pencegahan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif. Nah, itu masalahnya tuh ya. Dalam rangka mengatasi masalah inkonsistensi ini, baik masalah perubahannya terlalu cepat dan disharmoni antara regulasi, dibutuhkan solusi. Nah, solusinya apa? Penerbitan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Negara dengan turunan peraturan pemerintah yang mengatur PBJP secara khusus dan mandiri bisa menjadi solusi. Nah, ini sedang diupayakan berarti ya. Berarti sudah on the track nih KPP nih. Dengan undang-undang dan peraturan pemerintah diharapkan kebijakan pemerintah bisa lebih pasti. Dengan pengaturan undang-undang dan pengaturan pemerintah, maka kebijakan pengadaan barang jasa tidak lagi mudah untuk diubah. Dengan undang-undang pula, kebijakan PBJ tidak tersebar dan banyak regulasi dan aturan yang rentan dengan masalah sinkronisasi dan harmonisasi. Gitu ya. Itu masalah pertama, aturan. Masalah kedua, SDM dan kelembagaan tunggal dan mandiri ya. Kebijakan SDM dan kelembagaan pengadaan belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan rendahnya keterisian JF Japung. Nah, ini ya masalahnya, jalan Japung ya. Japung. KLPD dibanding dengan standar formasi yang telah ditetapkan Kementerian PAN dan RB. Penyebab rendahnya implementasi kebijakan SDM PBJ adalah perubahan regulasi terlalu cepat ya, tadi lagi. Profesi pengadaan barang jasa yang beresiko dan tidak atraktif secara karir ataupun finansial, dan masalah terkait dengan mekanisme pelatihan. Nah, kayaknya ini mirip-mirip dengan kenyataan ya. Silakan komentari lah ya. Saya ulangi bacaan ya. Kebijakan SDM dan kelembagaan pengadaan belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan rendahnya keterisian Japung pengadaan KLPD dibandingkan dengan standar formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpar RB. Penyebab rendahnya implementasi kebijakan SDM pengadaan adalah perubahan regulasi yang terlalu cepat, profesi pengadaan yang beresiko dan tidak atraktif secara karir, dan finansial, dan masalah terkait dengan mekanisme pelatihan. Silahkan ya, setuju atau tidak bisa di komentar ya. Pelatihan, sertifikasi, dan pengangkatan Japung pengadaan. Demikian juga dengan masalah kebijakan kelembagaan pengadaan terlihat dari rendahnya tingkat kematangan UKPBJ yang memenuhi standar yang berakibat kinerja organisasi dan kelembagaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Lambatnya implementasi kebijakan SDM dan kelembagaan pengadaan berpengaruh terhadap tingkat kompetensi. Nah, tadi bahasan pertama ya, kompetensi nih. Dan integritas pelaksana pengadaan sehingga meningkatkan potensi tindak pidana korupsi. Nyambung nih Pak Nandang, udah keren nih bukunya nih. Rendahnya implementasi kebijakan sumber daya manusia dan kelembagaan harus ditangani dengan solusinya nih, dengan mengubah fokus ya, tawaran solusi di penandang nih, mengubah fokus kebijakan dari perubahan regulasi dan sosialisasi regulasi baru kepada upaya, nah asalnya perubahan regulasi dan sosialisasi kepada upaya untuk membantu KLPD mengimplementasikan kebijakan SDM dan kelembagaan PBJ sudah ada. Jadi membantu, bukan hanya sosialisasi ya dan regulasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyederhanakan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional pengadaan dan pembangunan fasilitas pelatihan dan sertifikasi berbasis digital. Oh, digital nih. Udah ada di YouTube saya nih, Pak Peri ya tuh. YouTube silahkan digital tuh, gratis tuh. Ya. Dan tidak berbayar dan dapat memudahkan setiap orang meningkatkan kompetensinya. Upaya lainnya adalah diperlukan adalah dengan memberikan reward dan punishment kepada KLPD ya.
dengan yang melaksanakan atau tidak melaksanakan regulasi reward punishment. Pemberian reward dapat dilakukan dengan berupa pemberian penghargaan atau insentif anggaran, sedangkan punishment dapat diberikan dengan pemberian peningkatan kepatuhan. Mana ada nih TKP udah ada nih, tapi nggak tahu pengaruh nggak ke ini, pengaruh nggak ke tunjangan ya. Bentar, aduh, nah, berenang kedinginan. Satu lagi. Alhamdulillah. Maaf. Satu lagi ini terkait permasalahan di pengadaan dari Pak Nandang. Nah, solusinya integrasi IGOP keuangan negara. Ini juga sudah di katalog 6 ya, walaupun masih tergopoh-gopoh ya. E-procurement terus berkembang menjadi ekosistem pengadaan digital. Berarti bukan hanya katalog nih e-procurement. Belum diimbangi dengan pengembangan sistem e-budgeting atau e-payment yang standar dan terintegrasi. Demikian pula dari sisi regulasinya masih tersebar banyak KLPD. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan anggaran menjadi tidak transparan dan terjadi banyak salah kelola yang menyebabkan tidak efektif efisien. Pengelolaan penganggaran, pengadaan, dan pemeliharaan karena proses menjadi rumit, panjang, dan berbelit. Di sisi lain, mekanisme yang ada meninggalkan celah terjadinya kebocoran anggaran dan tidak penyimpangan. Masalah ini menjadi sebab pencegahan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif. Ya, keuangan emang lumayan ribet ya. Menyinergikan peraturan perundang-undangan pengadaan barang pemerintah dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara. Nah, ini sarannya Pak Nanang ya. Mensinergikan peraturan perundang-undangan pengadaan barang jasa pemerintah dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara. Termasuk untuk integrasi e-procurement bukan hanya katalog ya, tapi e-proc ya. Bukan hanya e-purchasing ya, tapi e-procurement keseluruhan ya. Dengan e-budgeting dan e-payment, penyusunan perundang-undangan PBJ dan keuangan negara dapat dilakukan terpisah, namun dengan penyusunannya dilakukan bersamaan dalam satu visi yang sama atau dengan menerbitkan undang-undang Omnibus Law yang menggabungkan undang-undang penganggaran, pengadaan barang jasa, dan perbendaharaan dalam satu undang-undang. Dengan demikian, maka pengembangan e-procurement terintegrasi dengan e-budgeting dan e-payment dapat dilakukan dengan lebih mudah dan dilakukan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang. Saran lainnya adalah dalam pembentukan atau pembaharuan hukum dan perundang-undangan pada era saat ini tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan digital, dan kerangka pemikiran digital harus dijadikan panduan dalam menyusun hukum dan perundang-undang keuangan negara, termasuk dalamnya pengadaan barang pemerintah. Nah, itu concern dari Pak Nandang ya. Nanti kita sisir satu persatu ya. Ini review umumnya dulu ya. Nah, nampaknya sih ya memang mencerminkan kondisi yang ada ya. Mencerminkan kondisi yang ada dari sisi undang-undang pengadaan barang jasa atau peraturan pengadaan barang jasa, SDM dan kelembagaan, serta integrasi IGOP keuangan negara. Itu ya. Nah, itu teman-teman semuanya sedikit review dari buku Politik Hukum Pengadaan Barang Jasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Dr. Insinyur Nandang Sutisna SHMBA. Mantap, keren ya. Silahkan kalau mau baca bisa ke perpustakaan LKPP di lantai 8 ya. Oke. Ada yang mau diobrolkan silahkan. Tadi kayaknya ada apa? Oke. Pada poin 8 penundaan proses PBJ, ini poin 8 khususnya apa ya? Diatim lagi, tapi menurut pandangan saya metode katalog itu menjadi ladang korupsi gaya baru. Nah, nih memang ya kalau udah niatannya mensreanya lain ya bisa jadi ya. Kalau memang konteksnya ke mensrea atau sudah ada niatan untuk korupsi ya. Oke. Di beberapa tempat PPK menjadi semena-mena kepada kita para rekanan ya. Tuh. Ya itulah kalau konteksnya memang buruk ya pasti buruk pada akhirnya gitu ya. Pak, tips buat kami kerja lurus, aman dan nyaman. Siapa nih? Ya, apa siapa nih? Mbak atau Mas ya nih siapa nih? Ya, tips kerja lurus, aman dan nyaman. Ya apa? Saya juga masih belajar ya, saya juga masih menjalani ya. Paling ini aja ya apa? Kalau untuk yang masih sibuk lah ibaratnya gitu ya. Ya harus berani untuk pada jalur yang benar ya. Dan ya apa pasti kan biasanya kalau dalam pengadaan mah gampangnya pasti ada intervensi ya,
suka ada intervensi, ya kita harus berani untuk berani untuk menolak ya. Karena apa? Karena ya berani itu sebetulnya hal yang wajar, santai aja nih ya, biasa nggak apa-apa. Karena berani itu sebetulnya golden mean, jadi tengah-tengah itu hal yang wajar, bukan hal yang mau syuting di mana bos? Ya, mau diperiksa inspektorat. Oh siap, siap. Saya lanjutkan inspektorat. Waduh, benar. Jadi apa? Jadi itu hal yang biasa ya, berani itu hal yang biasa. Kita tuh sekarang biasanya malah takut gitu kan, malah takut, dan bahkan ada yang biasanya malah nekat gitu kan, padahal yang tengah-tengahnya berani. Kalau terlalu berani nekat ya, bonek. Kalau kurang berani jadi takut, padahal berani itu biasa aja, sebenarnya biasa aja. Nah, terus katanya kalau berani nanti takutnya dimutasi atau apa, ya itu memang ditakut-takutinnya begitu. Ditakut-takutinnya begitu ya. Ya seperti yang saya pernah cerita ya, padahal ya itu hanya nakut-nakutin. Aduh, nih tambahin nih, tambah kedinginan. Ya silahkan dilihat lah pada postingan yang sebelumnya. Jadi jangan takut lah, karena di belakang itu ada yang maha mengatur, ada yang maha kuasa yang akan memberikan hadiah kepada kita gitu. Nggak usah takut. Saya bukan hanya sekedar ngomong, saya udah pernah menjalani dan alhamdulillah happy lah, insyaallah gitu, happy insyaallah ya. Itu aja mungkin ya, mudah-mudahan cocok ya. Saya juga masih belajar nih. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak ada lagi, cukup ya kalau nggak ada lagi ya. Itu intinya, saya ulangi silahkan nanti bisa dilihat rekamannya ya, baik di TikTok ataupun di YouTube Belajar Pengadaan ya. Silahkan bisa lihat rekamannya di TikTok Belajar Pengadaan atau YouTube Belajar Pengadaan ya. Di sini tadi sudah dibahas terkait dua hal ya, terkait SDM pengadaan kompetensi itu ya, yang SS1 2024 ya. Dan ini ada satu buku tentang politik hukum pengadaan barang jasa dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, nggak ada yang didiskusikan lagi, cukup ya. Terima kasih nih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah ada yang menemani membuat konten, mudah-mudahan ada manfaat ya. Sekali lagi silahkan nanti yang baru masuk bisa lihat rekamannya atau di atau di YouTube ya, di YouTube Belajar Pengadaan, Oke. Kok jadi gini ya? Aduh, udah. Menunya beda-beda nih. Oke, demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu, salam bahagia dan salam pengadaan dari Bogor. Ciao.